sumberku aku. Oh yeah. Selamat sore adik-adik, puji Tuhan hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberkati kami pada hari ini. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu, Tuhan sertai mulai dari awal pertengahan hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, shalom semuanya, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Pasti baik ya, karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan dan tertib matahari agar puji Tuhan dengan semangat ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik tetap semangat ya, kita sambung pujian kita, Aku Pahlawan Kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Pujiannya disambung minggu depan ya adik-adik. Tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Angkat lipat tangannya, tutup matanya, kita pujikan seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana
saja. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Tuhan sampai saat ini, sampai titik ini, Kau telah jaga lindungi kami. Tuhan, kami sudah memuji, bersorak-sorai nama-Mu. Kiranya Tuhan, pujian-pujian kami dapat berkenan di hadapan Engkau. Sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau berkati guru kami yang akan menyampaikannya, dan Kau juga berkati kami supaya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat adik, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Sudah siap belum mendengar firman Tuhan? Tadi sudah semangat memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan juga harus semangat. Baik, dicatat ya. Judul firman Tuhan hari ini yaitu tentang Yesus mengasihiku. Yesus mengasihiku. Kemudian natsnya di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. Bawa Alkitab, hati-hati ya, dibuka ya, Alkitab atau Alkitab, aplikasi Alkitab yang ada di HP bisa dibuka juga. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Puji Tuhan. Nanti sudah kita baca natsnya yang menjelaskan bahwa Allah itu kasih. Kasih itu yang bagaimana sih? Ayo, bisa menjelaskan adik-adik. Kasih itu yang bagaimana? Kalau rebutan makanan dengan adiknya, dengan kakaknya, itu disebut kasih apa enggak? Ayo. Kalau bertengkar dengan saudaranya, bertengkar dengan teman sekelasnya, itu termasuk kasih apa tidak? Tentu tadi contoh-contoh yang Koko sampaikan bukanlah contoh kasih, karena yang dilakukan adalah tindakan yang tidak baik, tidak terpuji. Jadi kasih adalah perbuatan yang baik. Kasih itu contohnya berbagi kalau punya makanan, ya kalau punya makanan nggak lupa sama adiknya, nggak lupa sama kokonya, nggak lupa sama kakaknya, ya. Kemudian kalau membutuhkan pertolongan sesamanya, temannya, misalnya ketika hendak mengangkat meja, ya itu tahu dengan sikap kita menolongnya, membantunya, itu namanya perbuatan kasih. Allah itu adalah kasih. Nanti diterangkan Allah itu kasih, kasih itu berasal dari Allah. Kalau kita tidak mengasihi, berarti kita bukan berasal dari Allah, ya. Jadi sesuatu yang baik itu asalnya dari Allah. Kira-kira apa buktinya kalau Allah mengasihi manusia? Buktinya ketika manusia jatuh dalam dosa,
Allah tidak langsung memusnahkan manusia. Kita ini sebenarnya binasa ya oleh karena pelanggaran dosa, ketidaktaatan kakek nenek moyang kita ya, yaitu Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan Tuhan, yang tidak taat, tidak patuh ya, harusnya mendapatkan kebinasaan. Tetapi karena Allah begitu kasih, mengasihi manusia, mengasihi ciptaannya, sehingga Allah tidak membinasakan manusia tetapi menolong manusia. Melalui siapa? Yaitu mengutus anaknya yang tunggal, namanya siapa? Yesus Kristus turun ke dunia. Itu bukti kasih Allah, mengutus anak yang tunggal untuk menjadi pendamaian bagi umat manusia. Karena perbuatan manusia yang tidak taat, jadi hubungan Allah dengan manusia menjadi terputus, menjadi renggang ya. Supaya hubungan itu bisa baik lagi, harus ada pendamai, yaitu Yesus yang pribadi Allah sendiri yang turun ke dunia ini untuk menjadi penebus dosa umat manusia. Jadi Yesus datang ke dunia rela menanggung dosa seluruh umat manusia, rela mati di kayu salib. Itu adalah sebuah penghinaan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Rela disiksa ya, sebelum disalib disiksa dulu ya, dicambuk ya. Kalau adik-adik bisa melihat visualisasi melalui film-film yang ada, sungguh sangat mengerikan penyiksaannya, ekstrim. Mungkin di dunia ini tidak ada penyiksaan seperti Tuhan Yesus ya, tapi Tuhan Yesus mau menerima ya, tidak memberontak, tidak melawan. Seandainya kalau Tuhan melawan, kira-kira bisa menang nggak? Wah, ya bisa. Tetapi Tuhan mau, Tuhan itu belajar taat sama kehendak Bapa di surga, kehendak Tuhan ya, sehingga dia tetap mau menerima, dicambuk hingga mati, dan akhirnya bangkit dan menang atas maut. Itulah bukti kasih Allah kepada umat manusia, dan Yesus pun mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Buktinya apa? Ketika Yesus berada di dunia ini juga sering menolong orang lain, orang yang sakit disembuhkan, orang yang kerasukan, bukan orangnya yang diusir ya, iblisnya yang diusir, setannya yang diusir, dan orang yang kerasukan itu menjadi sembuh. Orang yang mati siapa? Lazarus bisa dibangkitkan, ditolong Tuhan. Banyak hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan, hal-hal yang baik tentunya. Nah, kalau Allah kita itu Allah yang baik, Bapa kita Bapa yang baik, Yesus yang telah rela berkorban juga melakukan hal yang baik pada sesamanya. Tentunya kita sebagai umat ciptaannya juga harus melakukan yang baik. Adik-adik pun harus wajib melakukan hal yang baik terhadap sesama kita, baik itu keluarga, teman, ya, saudara, semuanya. Sesama manusia harus berbuat baik, nggak boleh bermusuhan, nggak wabuan, nggak boleh iri, ya. Tetapi kita melakukan hal yang baik, belajar mengampuni kalau ada yang salah, belajar mengampuni, memberi maaf. Jangan nunggu setahun 2 tahun baru tak maafkan ya, enggak. Begitu ada masalah cepat selesaikan dan cepat kembali rukun, karena rukun berkat Tuhan akan tercurah bagi adik-adik ya. Jadi karena Allah sudah mengasihi kita, kita pun sebagai manusia wajib saling mengasihi ya, karena sesuatu hal yang jahat bukan berasal dari Allah tetapi dari iblis. Adik-adik mau dipakai iblis apa dipakai Tuhan Yesus? Tentunya kita mau dipakai Allah, dipakai Tuhan Yesus untuk menjadi alatnya Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mengabarkan kabar sukacita ya. Jadi mari melalui firman Tuhan pada sore hari ini, adik-adik harus belajar saling mengasihi. Ya mungkin selama ini mungkin ada yang masih bercekcok ya, bertengkar, harus
diperbaiki ya. Adik-adik harus sungguh-sungguh belajar mengasihi satu dengan yang lain, sehingga kasih Kristus yang ada dalam diri kita ini nampak dalam kehidupan kita, sehingga sesama kita melihat, wah, ini orang Kristen yang baik ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Atau mungkin ini anaknya siapa ya? Oh, ini anaknya Pak A, Pak B. Oh, bagus ya, baik ya. Orang tua juga mendapat pujian ya. Mau orang tuanya mendapat pujian, dan tentunya mau. Jangan sampai arek iki nakale. Anake sopo iki? Wis nakale kok setan. Mau dilono kayak setan? Enggak mau kan? Hanya harus bersikap yang baik. Sesama teman-teman kita harus berbuat baik, saling menolong, saling membantu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama baik orang tua pun dapat dipuji karena perbuatan kita. Sekian renungan ini. Untuk hafalannya, kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19. Mari kita baca. Demikian firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Itu yang harus kita ingat dalam kehidupan ini. Kita mengasihi sesama kita bukan karena kita hebat, kita kuat, tetapi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Maka kita pun wajib mengasihi sesama kita, mengasihi saudara kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami terima pada sore hari ini. Kami mengetahui bahwa sungguh Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang selalu memperhatikan umat-Mu. Kami yang seharusnya binasa oleh karena dosa kami, tetapi Engkau memberikan pengampunan melalui Yesus, anak-Mu yang tunggal, datang ke dunia ini menjadi penebus bagi dosa manusia, menanggung dosa seluruh umat manusia. Sungguh adalah beban yang berat yang Yesus harus tanggung, tetapi Yesus mau menerima apa yang menjadi misinya dalam dunia ini. Itulah bukti bahwa Allah yang begitu mengasihi kami. Biarlah Tuhan, kami pun belajar meneladani Yesus, meneladani Allah Bapa yang mengasihi umatnya. Demikian juga kami harus mengasihi sesama kami, sehingga nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan bekerja dalam kehidupan kami, baik guru-guru sekolah minggu juga melakukannya. Demikian juga kami sebagai anak-anak sekolah minggu, sekalipun mungkin masih kecil, tetapi kami mau belajar melakukan kebenaran firman-Mu, supaya besar kelak nanti kami menjadi penopang gereja yang betul-betul menyuarakan kebenaran suara, kebenaran nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, segala puji dan kemuliaan bagi-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dadah. Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kalau kesempatan sore ini kita boleh mendengarkan cerita firman Tuhan untuk membangun iman dan kesetiaan kita agar boleh semakin hari boleh bertambah-tambah di dalam Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kemurahan dan pertolongan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini. Memberkati kami semua, terlebih juga Tuhan berkati anak-anak, guru-guru sekolah minggu, orang tua yang mendampingi, untuk kami boleh semakin giat dan setia di dalam mencintai Tuhan. Bahkan Tuhan, biar kami boleh tetap setia di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu, meskipun masih secara online. Tuhan berkati kami semua, dan kami akan mengakhiri dalam ibadah sekolah minggu
sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Markus pasal 10 ayat 15. Sesungguhnya barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Markus 10 ayat 15. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Markus pasal 10 ayat 15. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini Markus pasal 10 ayat 15. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Markus pasal 10 ayat 15. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Markus pasal 10 ayat 15. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Markus pasal 10 ayat 15. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Markus pasal 10 ayat 15. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Markus 10 ayat 15. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Markus 10 ayat 15. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Markus pasal 10 ayat 15. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Markus pasal 10 ayat 15. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Markus pasal 10 ayat 15. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Markus pasal 10 ayat 15.
barang yang tidak menyambut Allah, kerajaan Allah, seperti anak kecil. Maka dia tidak akan masuk di dalamnya. Markus pasal 10 ayat 15. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Markus 10 ayat 15. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Markus pasal 10 ayat 15. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Markus 10 ayat 15. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Markus pasal 10 ayat 15. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Markus pasal 10 ayat 15. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Amin. Dan